你明明知道。Sebelum lanjut untuk mengingatkan kembali, di saat Momo berada di asrama sekolah bersama Wang San yang sedang mengemas barang-barangnya, Momo tanpa sengaja menemukan sejumlah uang yang sudah lama Momo simpan. Dari hasil temuan sejumlah uang itu, Momo lalu mengajak Wei berbelanja sampai uangnya tak bersisa. Didapatilah sarung sofa, gantungan, dan penutup lampu. Selesai pemasangan lampu kamar Wei yang lelah langsung membaringkan badannya ke kasurnya, lalu disusul oleh Momo. Sembari merebahkan badan, Momo mengeluh, Momo lelah sekali. Wei mengarahkan wajahnya ke arah Momo. Wei protes, merasa semuanya hanya Wei lah yang mengerjakannya. Momo pun juga protes dengan juga mengarahkan wajahnya ke arah Wei. Alhasil, saling tatap-tatapan pun terjadi. Rasa gugup pun dialami Momo dan Wei. Apalagi dalam keadaan berdua di kamar, Momo tiba-tiba berkata ingin mandi dulu. Sontak Wei kaget dan salah paham. Merasa ada yang ganjal dengan perkataannya, masih dalam keadaan gugup, Momo lekas pamit pergi. Sebelum mandi, Momo mencuci spraynya dulu. Selesai mandi, Momo pergi ke kamar Wei memberitahu Wei bahwa Momo sudah selesai mandi. Sekarang giliran Wei yang mandi. Momo akan menjemur spray dulu. Wei pun menanyakan jika Momo mencuci semua spray Momo, lalu di mana Momo akan tidur. Momo memberitahu Wei bahwa Momo akan tidur di sofa saja. Sebagai pacar yang penuh perhatian, Wei menyuruh Momo untuk tidur di kamar Wei saja, biar Wei yang tidur di sofa. Namun saran Wei ditolak oleh Momo. Ternyata telinga Momo habis mandi tadi kemasukan air. Momo lalu mengambil cotton bud untuk mengeluarkan airnya. Selesai Wei mandi, tiba-tiba Wei menegur Momo karena Momo tidur di sofa. Momo lantas kaget mendengar suara Wei dan tanpa sengaja mencolok telinganya. Momo yang merasa kesakitan bergegas Wei mengecek kondisi telinga Momo dan tak lupa sembari mengingat perkataan teman Momo yang pernah memberitahu Wei bahwa tempat yang paling sensitif di diri Momo yaitu adalah di bagian telinganya. Berharap akan ada reaksi romantis di diri Momo setelah Wei meniup telinga Momo, justru Wei dimarahi Momo. Wei terus saja memaksa Momo untuk tidur di kamarnya, namun Momo masih terus saja menolak. Merasa apa yang dikatakan Wei tidak mau dituruti oleh Momo, setelah Wei melontarkan pertanyaan, kenapa Momo selalu tidak mau menuruti kata-kata Wei, akhirnya Momo menyetujui untuk tidur di kamar Wei. Ketika Momo tidur, Wei membuat kegaduhan yang membuat Momo terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Momo kesal bangun dari kasurnya lalu menghampiri Wei. Ternyata kegaduhan yang Wei buat itu karena Wei tidak bisa tidur jika tidak tidur di kasurnya. Merasa iba, Momo mengizinkan Wei untuk tidur bersamanya. Tidur berdua, rasa gugup, rasa canggung kembali dialami Momo dan Wei. Tidak tahan dengan rasa gugup dan canggung ini, Wei memutuskan untuk kembali tidur di sofa. Momo melarang Wei pergi sembari mengatakan, tidurlah Wei. Momo percaya Wei tidak akan melakukan sesuatu kepadanya. Benar saja, Wei tidak melakukan apa-apa kepada Momo. Masih dengan perasaan gugup, Wei mencoba untuk tidur. Melihat Wei tidur, Momo pun terpana. Momo ingin membuat Wei bangun dengan mengatakan bahwa lampu kamar masih menyala. Wei pun bangun, segera berangkat memadamkan lampu. Namun Wei tidak jadi memadamkan lampu setelah Momo mengajukan pertanyaan, apakah Wei benar-benar menyukai Momo? Diam selama ini, apalagi sudah ada lampu hijau dari Momo, Wei pun memberanikan diri melakukan aksinya. Namun sayang, aksi Wei gagal, lantaran Wei tidak tahu cara melakukannya. Malu dan merasa gagal sebagai seorang pria, Wei mencari dan mempelajari cara melakukannya. Dengan penuh semangat, Wei menyimak dan mempelajari hingga sampai keesokan paginya. Momo yang telah bangun melihat Wei lalu menghampiri Wei. Momo menanyakan apa yang Wei lihat pagi-pagi begini. Mengetahui apa yang Wei lihat dan pelajari, nampak malulah Momo. Segera Momo pamit kepada Wei untuk berangkat kerja, sedangkan Wei tetap lanjut dengan kesibukannya. Baru saja sampai di kantor, Suci langsung menarik Momo untuk memberitahu Momo tentang sesuatu berita yang sangat penting, yaitu kompetisi desain iklan yang Momo dan Suci buat telah keluar. Hasilnya, desain iklan Momo dan Suci lolos ke babak final. Namun sayang, hasil karyanya tidak mengatasnamakan nama Momo dan Suci, melainkan atas nama atasan Sasa dan Direktolina. Kesal kecewa yang Momo dan Suci rasakan. Sebagai orang yang telah membuat hasil desainnya, namun hasil desain tersebut bukanlah atas nama mereka.
Selesai Wei dengan kesibukannya, ponsel Wei berbunyi. Ternyata Chole lah yang menghubungi Wei untuk mendiskusikan jawaban dari ujian kemarin. Ingin menceritakan tentang apa yang telah terjadi di kantornya, Momo lalu menghubungi Wei, namun ponsel Wei tidak bisa dihubungi lantaran ponsel Wei masih terhubung oleh Chole. Dimulailah rapat pembahasan tentang karya desain Momo dan si Cuer buat. Hasilnya, Momo dan si Cuer hanya mendapatkan pujian dari atasan Sasa, dan sebagai formalitas, atasan Sasa mengangkat Momo dan si Cuer dari karyawan magang menjadi karyawan tetap. Momo dan si Cuer kecewa karena tentu saja ini bukan hasil yang diinginkan dan diharapkan Momo dan si Cuer. Setibanya di rumah, raut wajah Momo cemberut, sampai-sampai Momo tidak mengubris pertanyaan Wei. Tiba-tiba saja Momo mengungkit kejadian saat Momo menghubungi Wei, namun Wei tidak bisa dihubungi. Tidak paham kenapa tiba-tiba Momo begini, Wei lalu mencoba mempraktekkan apa yang telah Wei pelajari. Dengan memeluk Momo sambil berkata, "Momo, dari apa yang telah Wei pelajari, sebuah hubungan, berpelukan itu penting, tidur dan cinta itu juga penting." Di sini Momo salah paham atas maksud Wei. Momo menganggap Wei memeluk Momo itu hanya karena Wei menuruti apa yang telah Wei pelajari dan menganggap Wei berpikir ingin melakukan hubungan yang sempat tertunda semalam. Kesal, Momo menyuruh Wei melepaskan pelukannya, lalu Momo pergi ke kamarnya. Wei yang tidak tahu dirinya salah apa, mencoba mengejar Momo untuk menanyakan ada apa dengan Momo. Tidak ada jawaban di pikiran Wei saat ini. Sebelumnya Momo juga pernah marah-marah begini dan Wei bisa mengatasi amarah Momo. Wei pun melakukan hal yang sama untuk meredakan amarah Momo. Namun sayang, kali ini bukan ini yang dibutuhkan Momo. Momo masih tetap saja marah, pergi dari Wei menuju kamarnya lagi. Ketika Momo buka pintu kamar, Wei mengikuti Momo dan tanpa sengaja mendorong pintu yang telah dibuka Momo. Alhasil, atas kejadian ini, amarah Momo semakin memuncak, mengatai Wei bahwa Wei tidak mengerti kondisi Momo sekarang. Yang ada di pikiran Wei hanyalah berpikir melakukan suatu hubungan, itu saja. Sebenarnya, Wei tidak berpikir tentang apa yang telah dituduhkan Momo. Kini, diri Wei juga ikutan marah dan kesal. Begitu saja meninggalkan Momo. Di kelas, Wangsan dan Fufei yang ingin membuat perusahaan sedang menghitung perencanaan anggaran pengeluaran dan logo perusahaan. Tiba-tiba ponsel Wangsan berbunyi, begitupun juga Fufei. Ternyata panggilan itu dari Momo dan Wei. Momo curhat kepada Wangsan mengenai pertengkarannya dengan Wei, begitupun juga Wei yang curhat kepada Fufei mengenai pertengkarannya dengan Momo. 那就冷战呗，谁怕谁？我为什么要道歉？我又没错。 Masing-masing kedua pihak tidak mau mengalah untuk meminta maaf duluan. Tidak tahan dicuek Momo, Wei mempunyai ide agar jarak kerenggangan antara Momo dan dirinya melonggar. Wei mengetuk pintu kamar Momo berpura-pura menanyakan kenapa Momo mengetuk pintu kamar Wei. Momo kebingungan dan merasa tidak pernah mengetuk pintu kamar Wei. Ide Wei itu pun berhasil membuat Momo ketakutan dan berhasil membuat Momo berdekatan dengannya. Wei juga sengaja menonton film horor bermaksud membuat Momo bertambah takut. Benar saja, Momo tampak semakin takut, namun candaan Wei itu membuat Momo menangis. Luluhlah hati Wei yang membuat kata maaf diucapkannya duluan. Namun amarah Momo belum juga reda. Tanpa berpikir, spontan saja Wei menyuruh Momo untuk menggigit tangannya demi melampiaskan semua amarah Momo. Kondisi seperti inilah yang dibutuhkan Momo. Setelah tenang, Momo akhirnya memberitahu Wei sebab kenapa Momo marah-marah. Desain yang Momo buat telah masuk final, namun perusahaan tidak mencantumkan nama Momo di sana. Sudah tahu permasalahan Momo, Wei ikutan kesal. Wei berencana untuk menghack website kompetisinya, lalu mengubah nama karya desainnya menjadi nama Momo. Namun rencana Wei itu dilarang Momo. Lega sudah setelah Momo curhat, ditambah lagi kepedulian Wei yang Momo rasakan. Akhirnya Momo dan Wei berbaikan kembali. Hari pengumuman hasil ujian siapa yang akan pergi ke Jerman akhirnya diumumkan. Sebelum pengumuman, Profesor Chiang memuji nilai hasil ujian Chole telah melampaui ekspektasi Profesor Chiang. Setelah mendengar perkataan Profesor Chiang, semakin yakinnya Chole bahwa dirinya lah yang akan memenangkan kompetisi ini. Namun Chole terlalu kepedean karena Profesor Chiang belum mengumumkan hasilnya. Dan sebagai pemenang dalam kompetisi ini adalah Wei, karena nilai ujian yang Wei capai lebih tinggi ketimbang Chole. Itu berarti Wei lah yang akan berangkat ke Jerman bersama Xi Yun.
Sudah mengetahui hasil, Wei dan Xiuyin menghadap Pak Wang guna memberikan formulir yang harus Wei dan Xiuyin isi sebagai data diri mereka. Dan tak lupa, Pak Wang memberitahu Wei dan Xiuyin bahwa sebelum berangkat, Wei dan Xiuyin harus terlebih dahulu cek kesehatan dan juga vaksin. Selesai Wei dan Xiuyin menghadap Pak Wang, Wei dan Xiuyin pun pamit. Namun tiba-tiba Pak Wang teringat menanyakan kepada Wei dan Xiuyin, sudahkah Wei dan Xiuyin memberitahu orang tua masing-masing mengenai keberangkatan ke Jerman? Karena sebelumnya ada siswi yang juga berangkat ke Jerman tidak memberitahu orang tuanya, sampai-sampai orang tua dari siswi tersebut datang ke kampus mencari anaknya. Xiuyin pun telah memberitahu orang tuanya, sedangkan Wei belum. Wei merasa belum memberitahu orang tuanya karena Wei belum ada kepastian bahwa dirinya lah yang akan berangkat ke Jerman. Apalagi sama ini segala sesuatu Wei memutuskannya sendiri. Setelah memutuskan, barulah Wei nantinya akan memberitahu orang tuanya. Profesor pun menanyakan, lalu bagaimana dengan pacarmu Wei? Apa Wei juga belum bilang? Bagaimana cara Wei memberitahu Momo dan bagaimana reaksi Momo setelah tahu Wei akan berangkat ke Jerman tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu? Lanjut ke video selanjutnya.